Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Dayana Salma dengan NIM 2503017473 dari kelas PM 2025F. Baik, pada geometri bab 4 yaitu segitiga-segitiga kongruen, saya akan membahas subbab 4.1 yaitu postulat kongruensi dasar. Selamat menyaksikan. Baik, pada postulat 15, sisi sudut sisi yang berbunyi diketahui kesesuaian antara dua segitiga jika dua sisi dan sudut apit pada segitiga yang pertama kongruen bagian-bagian yang bersesuaian dengan segitiga yang kedua, maka kedua segitiga itu kongruen. Nah, ini misalnya segitiga yang pertama yaitu segitiga ABC dan segitiga yang kedua yaitu segitiga DEF. Loh, kok kongruensi itu kan kongruen itu kan sama. Nah, kok bisa diketahui bahwa besar sudut B ini sama dengan besar sudut E? Jadi, dikatakan sama itu ditandai dengan simbol yang sama. Jadi, panjang CB ini sama dengan panjang FE dan panjang AB itu sama dengan panjang DE. Maka dapat dikatakan sisi sudut sisi yang ini yaitu sudut apit karena sesuai jika dua sisi dan sudut apit, dan ini sisi pertama, ini sisi kedua, ini sudut apit, ini diapit oleh dua garis ini. Jika dua sisi dan sudut apit pada segitiga yang pertama kongruen bagian-bagian yang bersesuaian dengan segitiga yang kedua, maka kedua segitiga itu kongruen. Maka didapatkan bahwa segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga DEF. Hal ini sesuai dengan postulat 15. Dan teman-teman, postulat 15 ini dapat digunakan untuk membuktikan teorema selanjutnya atau digunakan untuk membuktikan kongruensi antara dua segitiga. Baik, pada contoh kali ini diketahui bahwa segitiga AEC berkorespondensi dengan segitiga BED, dan diketahui ruas garis AB dan ruas garis CD saling membagi dua sama DE. Ini gambarnya. Lalu buktikan bahwa segitiga AEC kongruen dengan segitiga BED. Yang pertama, apa sih arti dari saling membagi dua sama DE? Jadi artinya ruas garis AB ini berarti AE ini sama panjang dengan BE, dan ruas garis CD ini artinya CE ini sama panjang dengan DE. Maka dapat ditulis bahwa CE sama dengan DE dan AE sama dengan BE. Ini dari yang diketahui ini tadi. Selanjutnya yaitu kita memakai kekongruenan. Ruas garis CE kongruen dengan ruas garis DE. Ruas garis AE kongruen dengan ruas garis BE. Ini berdasarkan dari definisi 1.3 ruas garis yang kongruen yang berbunyi dua atau lebih ruas garis dikatakan kongruen jika dan hanya jika ruas garis tersebut mempunyai panjang yang sama. Jelas tadi dikatakan bahwa CE ini sama panjangnya dengan DE, AE juga sama panjang dengan BE, maka sesuai dengan definisi 1.3 yaitu CE, ruas garis CE kongruen dengan ruas garis DE dan ruas garis AE kongruen dengan ruas garis BE. Selanjutnya, sudut AEC kongruen dengan sudut BED. Ini berdasarkan dari definisi 3.10 itu sudut bertolak belakang yang berbunyi dua sudut dikatakan bertolak belakang jika dan hanya jika sisi-sisi sudut tersebut membentuk sepasang sinar garis yang berlawanan. Maka kongruen ya antara sudut AEC dengan sudut BED. Lalu segitiga AEC kongruen dengan segitiga BED. Ini berdasarkan dari langkah-langkah 3, 4, dan postulat 15, sisi sudut sisi. Postulat 15 tadi yang berbunyi jika dua sisi dan sudut apit pada segitiga pertama kongruen bagian-bagian yang bersesuai dengan segitiga yang kedua, maka kedua segitiga itu kongruen. Jelas ya, ini segitiga pertama sisi sudut sisi kongruen bagian yang sama dengan segitiga yang kedua yaitu sisi sudut sisi.
maka terbukti bahwa segitiga AEC itu berkongruen dengan segitiga BED. Lalu, jika telah terbukti bahwa segitiga AEC kongruen dengan segitiga BED, maka dapat dinyatakan sudut A kongruen dengan sudut B, sudut C kongruen dengan sudut D, dan ruas garis AC kongruen dengan ruas garis BD. Karena definisi pada kongruensi menyebutkan bahwa semua pasangan pada bagian-bagian yang berkesesuaian pada segitiga yang kongruen adalah kongruen. Sekarang dapat dibuktikan dua ruas garis atau dua sudut yang kongruen dapat menunjukkan bahwa mereka adalah bagian-bagian yang bersesuaian pada segitiga yang kongruen. Lalu pada contoh selanjutnya, yaitu diketahui terdapat segitiga ABC, lalu terdapat ruas garis AD kongruen dengan ruas garis BE, lalu sudut DAB kongruen dengan sudut EBA. Buktikan ruas garis AE kongruen dengan ruas garis BD. Jadi, postulat 15 ini tidak hanya untuk membuktikan kongruensi antara dua segitiga saja ya teman-teman, tapi juga bisa untuk membuktikan antara kongruen ruas garis. Lanjut pada pembuktiannya. Yang pertama yang kita dapatkan yaitu ruas garis AD kongruen dengan ruas garis BE. Ini dapat dari mana? Dari yang diketahui ini. Lalu sudut DAB kongruen dengan sudut EBA. Ini juga dari yang diketahui ini. Lalu terdapat ruas garis AB kongruen dengan BA. AB kongruen dari BA. Ini dari mana? Karena sifat refleksif pada kongruensi ruas garis. Kan AB ini pasti sama dengan BA, kongruen. Nah, itu kenapa? Karena memakai sifat refleksif kongruensi ruas garis. Nah, kongruensi ruas garis itu, jadi ruas garis dikatakan ekivalen itu jika memenuhi tiga hal. Yang pertama yaitu refleksif, simetris, dan transitif. Contohnya yaitu misal terdapat diketahui ruas garis AB, ruas garis CD, dan ruas garis EF. Dan ruas garis AB kongruen dengan ruas garis CD. Ruas garis CD kongruen dengan ruas garis EF. Maka sifat refleksifnya yaitu ruas garis AB kongruen dengan dirinya sendiri. Lalu sifat simetrisnya ruas garis AB kongruen dengan ruas garis CD. Lalu sifat transitifnya ruas garis AB kongruen dengan ruas garis EF. Di sini kita memakai sifat yang refleksif saja, yaitu ruas garis AB kongruen dengan ruas garis BA. Selanjutnya, segitiga ABD kongruen dengan segitiga BAE. Nah, ini dari mana? Dari postulat 15, sisi sudut sisi. Nah, kenapa bisa berdasarkan postulat 15? Karena yang pertama, ruas garis AB tadi kan kongruen dengan ruas garis BA. Nih. Nah, lalu ruas garis AD kongruen dengan ruas garis BE. Ini. AD ini kongruen dengan ruas garis BE. Lalu sudut DAB itu kongruen dengan sudut EBA. Sudut DAB kongruen dengan sudut EBA. Nah, dapat dilihat bahwa terdapat sisi sudut sisi dari segitiga pertama kongruen dengan segitiga yang kedua. Maka sesuai dengan postulat 15. Lalu selanjutnya yaitu ruas garis AE kongruen dengan ruas garis BD. Nah, ini kenapa? Karena berdasarkan definisi 3.12 yaitu segitiga kongruen yang berbunyi jika sisi-sisi maupun sudut-sudut yang bersesuaian adalah sama, maka kongruen juga. Nah, pada salah satu sisinya yaitu sisi
AD kongruen dengan sisi BE, dan dimana sisi-sisi yang sama adalah kongruen juga, maka sesuai dengan definisi 3.12. Maka terbukti bahwa ruas garis AE kongruen dengan ruas garis BD. Baik, selanjutnya yaitu ada teorema 4.1, yaitu kaki-kaki, yang berbunyi, diketahui kesesuaian antara dua segitiga siku-siku jika kaki-kaki segitiga siku-siku pertama kongruen dengan kaki-kaki yang bersesuaian dengan segitiga siku-siku kedua, maka kesesuaian itu adalah kongruen. Maksudnya kesesuaian itu dua segitiga itu kongruen. Nah, diketahui segitiga RST dan segitiga XYZ adalah segitiga siku-siku. Diketahui juga ruas garis RS kongruen dengan ruas garis XY. Diketahui juga ruas garis ST kongruen dengan ruas garis YZ. Nah, buktikan segitiga RST kongruen dengan segitiga XYZ. Lalu untuk pembuktiannya, yang pertama, besar sudut S itu sama dengan besar sudut Y, yaitu 90 derajat. Nah, ini dari mana? Dari definisi sudut siku-siku. Lalu didapat bahwa sudut S itu kongruen dengan sudut Y. Ini dari definisi kongruen, yaitu sudut siku-siku kongruen. Lalu selanjutnya yaitu ruas garis RS kongruen dengan ruas garis XY. Ini dari yang diketahui tadi. Lalu selanjutnya ruas garis ST kongruen dengan ruas garis YZ. Ini dari yang diketahui juga. Lalu maka didapat segitiga RST kongruen dengan segitiga XYZ. Ini berdasarkan dari postulat 15, sisi sudut sisi. Kenapa? Karena ini sisi sudut sisi. Ini pada segitiga siku-siku pertama kongruen dengan segitiga siku-siku yang kedua. Maka terbukti ya bahwa segitiga RST ini kongruen dengan segitiga XYZ. Baik, sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.